Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya Bidan Isna di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini kita akan bahas pertanyaan apa aja yang perlu Bunda tanyakan pada dokter saat USG trimester 1. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar Bunda tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Setelah Bunda melakukan tes pack dan hasilnya 2 garis, tentu saja yang perlu Bunda lakukan adalah USG pada saat trimester 1 kehamilan. Trimester 1 itu antara 0 sampai 12 minggu kehamilan. Ada beberapa pertanyaan yang perlu Bunda tanyakan sama dokter kandungan saat USG trimester 1. Yang pertama, tentu saja untuk mengkonfirmasi kehamilan. Apakah Bunda benar hamil atau tidak? Meskipun hasil tes pack 2 garis, belum tentu kita dinyatakan hamil Bun. Kadang-kadang ada beberapa kondisi tes pack hasilnya 2 garis tetapi ternyata tidak hamil. Penyebabnya bisa juga karena faktor alat tes packnya, mungkin alat tes packnya yang rusak, atau Bunda sedang menjalani pengobatan hormonal seperti pengobatan HCG pada saat promil. Cara kerja tes pack sendiri adalah mendeteksi hormon HCG di dalam urin kita. Apabila ada hormon HCG, maka tes pack akan menunjukkan garis 2. Nah, dengan cara USG ini tentu saja dokter akan melihat, mengkonfirmasi apakah Bunda beneran hamil atau tidak. Mungkin pada saat Bunda USG usia kehamilan 4 atau 5 minggu, biasanya yang tampak baru penebalan dinding rahim saja. Pada saat Bunda USG usia kehamilan 6 minggu, biasanya ini sudah tampak kantong kehamilan seperti ini Bun. Dan biasanya di dalamnya sudah ada tampak yolsak atau calon bakal janin. Pertanyaan yang kedua yang perlu Bunda tanyakan kepada dokter, apakah kehamilannya ada di dalam rahim atau di luar rahim? Setelah terjadi pembuahan, maka embrio atau calon bakal janin ini bakalan nempel Bun. Masalahnya nempelnya itu kadang-kadang benar ada di dalam kantong rahim atau kavum uteri. Tapi kadang-kadang ada juga kehamilan itu yang nempelnya tidak di kantong rahim, tidak di kavum uteri. Bisa saja kehamilan ini nempelnya ada di tuba, kemudian ada juga di organ-organ lainnya sekitaran rahim. Contohnya implantasi atau nempelnya hasil pembuahan itu di tuba. Kondisi ini bisa menjadi kehamilan ektopik dan lama-lama bisa terjadi pecah, Bunda merasakan sakit perut dan juga perdarahan. Setelah Bunda tahu kehamilannya itu ada di dalam rahim, benar ada di dalam kavum uteri, selanjutnya Bunda perlu mengetahui apakah kehamilannya berkembang dengan baik. Kehamilan itu Bun bisa berkembang menjadi kehamilan yang normal atau kehamilan yang tidak normal. Ketika janin berkembang tentu saja dari yang kantong kehamilan, kemudian nanti ada calon bakal janinnya di dalam. Calon bakal janin ini akan tumbuh berkembang sesuai dengan usia kehamilannya. Kalau tidak berkembang, bisa juga kehamilan ini adalah kehamilan kosong atau blended ovum. Blended ovum itu hasil tes packnya positif, tapi ketika di USG hanya tampak kantong kehamilan saja, tidak ada calon bakal janin di dalamnya. Kalau kasus seperti ini biasanya dokter akan menunggu 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu lagi dokter akan menyuruh Bunda kontrol lagi untuk melihat apakah janin ini berkembang atau tidak. Karena ketika bumil mengalami hamil kosong atau blended ovum, ini lama-lama juga akan keluar juga Bun, akan keguguran. Setelah itu Bunda juga bisa menanyakan kapan tafsiran persalinannya. USG trimester 1 ini lebih akurat untuk menentukan kapan tafsiran persalinannya karena dari diukur mulai dari kantong kehamilannya. Ini sangat bermanfaat bagi bunda-bunda yang lupa sama HPHT-nya, hari pertama haid terakhirnya kapan, lupa, atau bunda-bunda yang tiba-tiba hamil karena pakai KB, jadi kan nggak tahu hari pertama haid terakhirnya itu kapan. Nah, dengan USG di trimester 1 ini, Bunda bisa mengetahui kapan HPL-nya yang lebih akurat. Selanjutnya, ketika usia kehamilan sudah 8 minggu, Bunda juga bisa menanyakan apakah janin saya terdengar detak jantungnya atau tidak. Terdengarnya detak jantung ini menandakan bahwa janin kita itu hidup Bun. Tapi memang ada beberapa kondisi yang belum kedengaran detak jantungnya.
Nanti biasanya dokter akan menganjurkan kontrol lagi 2 minggu atau 1 bulan lagi seperti itu. Selain pertanyaan-pertanyaan tadi, saat kita periksa ke dokter kandungan pada saat trimester 1, kita juga bisa curhat kalau misalkan sering-sering kram atau sering rasanya itu nyeri di perut atau kok pernah ngeflek. Ini ketika kita cerita sama dokter, biasanya nanti dokter akan memeriksa lebih detail dan biasanya kalau ada cenderung resiko keguguran, dokter akan memberikan obat-obatan penguat kandungan untuk menghindari terjadinya keguguran. Oke Bunda, terima kasih sudah tonton videonya. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.